Kali ini saya akan membahas tentang solusi hidup ala Slavoj Žižek. Žižek itu terkenal sebagai seorang pemikir Marxis, seorang pemikir yang radikal, seorang pemikir yang selalu memberikan semacam lelucon-lelucon yang dianalogikan sebagai suatu pemikiran yang diskursif. Apa yang menjadi titik utama dari pemikiran Žižek itu adalah ketika dia membahas tentang ideologi dalam konteks politik. Ketika semua orang berbicara mengenai ideologi sebagai suatu gagasan, sebagai suatu kerangka berpikir, sebagai suatu bentuk idealisme, Žižek malah menjelaskan bahwa ideologi yang paling nyata itu adalah apa yang ditampilkan dalam praktiknya, bukan dalam wacananya. Artinya, sejauh Anda mencoba untuk mengerangkakan, mencoba untuk menuliskan atau menggagas suatu pemikiran mengenai suatu bentuk ideologi yang paling sempurna dalam bentuk pemikiran, maka itu bukanlah ideologi. Karena ideologi itu sifatnya ada terbenam di dalam ketaksadaran. Jadi ketaksadaran itu hanya bisa dimanifestasikan atau hanya akan termanifestasikan melalui praktik, bukan melalui pemikiran, bukan melalui gagasan, bukan melalui apapun yang sifatnya sadar. Oleh karena itu ketika Anda berbicara, Anda sebenarnya ingin menyembunyikan sesuatu yang tak sadar. Ketika Anda berbicara mengenai misalnya demokrasi, Anda mencoba untuk membayangkan demokrasi yang seperti apa dan lain sebagainya, itu adalah ilusi. Karena yang paling nyata dari demokrasi itu adalah sikap Anda. Apakah sikap Anda itu adalah sikap yang mencerminkan demokrasi apa tidak? Anda boleh mengatakan Anda cinta demokrasi, tapi kalau Anda korupsi, ya sifat koruptor yang rakus itulah yang sebenarnya yang paling nyata dari diri Anda. Sama ketika Anda mencintai seseorang. Cinta itu sama dengan ideologi konsepnya. Anda bisa membayangkan sesuatu yang indah, mengerangkakan, merencanakan, mencoba untuk memikirkan tentang cinta. Anda bisa mengatakan cinta dengan 1000 bahasa ke pasangan Anda. Anda bisa menjelaskan tentang cinta dan rencana masa depan Anda dengan pasangan Anda begitu detail dan begitu deskriptif. Tapi ketika kita sejajarkan dengan praktiknya, kita selalu gagal. Apa yang membuat kita gagal itu adalah karena cinta itu adalah praktik, bukan teori, apalagi cuma wacana. Sama dengan ideologi. Anda mencoba untuk menentang kapitalisme, tapi Anda selalu berpikir bahwa kita harus mencari keuntungannya sebesar-besarnya. Ya, Anda adalah kapitalis sejati, meskipun Anda dalam tulisan Anda, dalam pemikiran Anda menolak kapitalisme. Jadi yang paling nyata dari kapitalisme itu termanifestasikan dalam sikap Anda. Dari sini mungkin kita sudah bisa menyimpulkan satu hal yang paling krusial, bahwa Žižek itu lebih mementingkan act out daripada wacana. Ideologi itu adalah praktiknya, bukan yang diwacanakan. Dan apa yang diwacanakan dengan praktik itu bisa bertentangan. Kalau ditelusuri lebih awal ya, ketika Žižek mencoba untuk menawarkan pemikiran seperti ini, dia terinspirasi dari apa yang dipikirkan oleh Marx mengenai ideologi, yaitu sebagai kesadaran palsu. Kesadaran palsu dalam pemikirannya Marx itu adalah orang-orang itu tidak tahu tapi mereka melakukannya. They do not know but they are doing it. Itu merujuk pada kasus di mana orang-orang itu bekerja mati-matian, yang tua, yang wanita, yang anak-anak kecil. Mereka semua dieksploitasi besar-besaran dan mereka berpikir bahwa memang itu adalah takdir mereka. Sehingga bagi Marx mereka itu sebenarnya dikibulin, mereka itu nggak tahu, tapi mereka yang melakukannya. Apa yang menjadi permasalahan di sini dalam pemikirannya Marx, dalam ideologi, dalam konteksnya Marx di sini itu adalah ideologi itu membuat orang tidak tahu. Maka dari itu mereka melakukannya. Karena mereka nggak tahu, mereka mau saja melakukannya meski mereka dikibulin. Intinya seperti itu. Jadi pemikirannya Marx melihat bahwa permasalahan manusia itu ada pada pengetahuannya. Tapi bagi Žižek menjelaskan bahwa pengalaman indera atau tubuh kita itu selalu bereaksi secara primitif terhadap lingkungan, terhadap alam, atau terhadap realitas. Sehingga itu tidak mungkin diabaikan atau dibuang oleh psikologis kita. Artinya seperti ini sederhananya. Bagi Žižek,
Mereka bukan tidak tahu, mereka itu sebenarnya tahu karena mereka mengalami. Mereka sebenar-benarnya tahu, menyadari, karena mereka bersentuhan dengan realitas. Namun mereka masih saja melakukannya. Artinya mereka tahu kalau mereka itu dikibulin. Tapi masalahnya mengapa mereka masih melakukannya? Artinya yang menjadi masalah itu bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena mereka melakukannya. Berarti permasalahan manusia itu adalah pada tindakannya. Meskipun Anda tahu kalau itu dosa, tapi Anda masih melakukan dosa. Anda tahu bahwa kalau mencintai itu tidak menyakiti, tapi Anda masih menyakiti. Anda tahu bahwa demokrasi itu tidak melanggar hak asasi manusia, tapi Anda masih korupsi dan merampok orang-orang. Dan tentu saja itu melanggar hak asasi manusia. Semua orang paham bahwa cita-cita Karl Marx dengan komunismenya itu adalah untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, artinya menciptakan keadilan yang sosial yang sama rata. Tapi praktiknya malah terjadi partai Nazi, partai-partainya Mussolini, partai-partainya Lenin dan Stalin, yang mana mereka menegaskan kekerasan. Dan itu jelas di luar dari ideologi yang ditawarkan oleh Marx. Permasalahan manusia itu adalah antara pikiran atau apa yang diketahui dengan tindakannya itu cenderung tidak korelatif dan malah cenderung paradoks. Mengapa kok kita tidak bisa melakukan apa yang kita pikirkan? Karena yang kita pikirkan itu merujuk pada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada pada realitas, tidak pernah nyata dalam realitas. Itu hanyalah suatu bentuk manipulasi dari ketaksadaran kita untuk menciptakan suatu objek yang harus kita tuju, untuk menciptakan suatu skema yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Tapi ketika itu bersentuhan dengan realitas, kita tak pernah sukses untuk masuk ke sana. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan teologi ya, Anda boleh berencana apapun, tapi Tuhan yang menentukan. Itu sebenarnya sama persis dengan Anda bisa berideologi apapun di dunia ini, tapi praktiknya Anda nggak akan pernah bisa sama seperti apa yang Anda pikirkan atau kerangkakan dalam ideologi yang Anda pikirkan. Kegagalan demokrasi, kegagalan komunisme, kegagalan monarki, kegagalan sosialisme, kegagalan apapun itulah, itu semua karena tindakan manusia. Dan tindakan manusia itu melakukan kesalahan itu bukan karena manusia itu lemah untuk melakukan tindakan itu, tapi karena pada dasarnya pondasi dasar dari pemikiran ideologis itu tidak pernah nyata, tidak pernah ada. Istilah kasarnya itu semua cuma utopis. Dan utopis yang dicoba digambarkan secara nyata dalam pikiran, namun ketika itu dipraktikkan pasti akan gagal. Jadi ketika kita memahami hal semacam ini, solusi hidup apa yang ditawarkan oleh Zizek seperti kita? Kita itu harus melihat sesuatu itu lebih pada hal yang lebih pada hal yang realistis. Jangan percaya pada omongan, tapi lihatlah pada tindakan. Karena ketika Anda terjebak dalam omongan, terjebak dalam bahasa, terjebak dalam proses signifikansi orang, maka Anda akan dikuasai oleh pikiran itu. Karena struktur dari psikologis kita itu terstruktur seperti bahasa. Makanya kita lebih mudah dimanipulasi, dibohongi, disakiti, diperkosa pikiran kita oleh suatu tataan bahasa. Jadi ketaksadaran itu sangat menguasai manusia. Oleh karena itu ketika Anda mencoba untuk melepaskan ketaksadaran itu, Anda bertindak. Dan bahkan tindakan Anda itu dapat dikategorikan sebagai tindakan radikal. Radix artinya itu akar. Tindakan yang mencabut akar-akar itu. Kalau Anda tahu misalnya Anda pacaran lama, Anda sudah saling mencintai dan sebagainya. Kemudian dia menyakiti Anda, mengkhianati Anda atau membohongi Anda. Kemudian Anda harus memutuskan dia. Tapi mengapa Anda tidak memutuskan dia? Tentu saja ada di dalam tubuh Anda yang disebut sebagai fantasi ya, dalam psikologi Lacanian ya. Ada jadi fantasi itu membisikkan pada Anda bahwa Anda tidak boleh putus karena Anda memiliki kenangan yang banyak, Anda sudah kenal orang tuanya, Anda sudah gini-gini dan lain sebagainya. Akan muncul banyak bisikan-bisikan dalam pikiran Anda yang membuat Anda berhenti untuk melakukan sesuatu, yang membuat Anda berhenti untuk bertindak memutuskan dia, meskipun Anda tahu bahwa dia layak untuk diputus. Nah, itulah
konteks ketika pikiran Anda dikuasai oleh kenangan-kenangan itu, oleh bisikan-bisikan itu, oleh ideologi-ideologi itu, maka Anda akan berhenti untuk bertindak nyata. Ketika Anda tahu bahwa pemerintah itu penuh dengan tikus-tikus yang merugikan rakyat, mereka mengkorupsi besar-besaran, mereka mencoba untuk menguasai masyarakat, menguasai rakyat, dan mereka berkuar-kuar bahwa mereka bekerja untuk rakyat. Mereka berkuar-kuar bahwa pemerintah itu bekerja untuk rakyat demi keadilan, demi kesejahteraan, dan lain sebagainya. Sementara di depan Anda sudah tahu jelas-jelas bahwa semua koruptor itu pasti dari pemerintahan. Nggak ada petani itu yang koruptor, nggak ada bakul pecel lele itu yang koruptor. Tapi kita tidak akan bertindak atau melakukan suatu bentuk revolusi atau demonstrasi atau memprotes mereka secara nyata, secara tindakan ya, agar koruptor-koruptor itu harus dihukum secara nyata. Kita hanya diam, kita hanya menikmati media yang memberitakan koruptor mendapatkan keringanan hukuman, koruptor itu mendapatkan keringanan ini itu dan lain sebagainya. Itu adalah parade, itu adalah drama yang terjadi di depan mata kita, namun kita mengabaikannya. Dan memang fungsi dari ideologi itu adalah membuat individu atau membuat subjek mengabaikan realitas dan lebih percaya pada pikiran-pikiran yang utopis yang membisiki kita dari internal diri kita. Makanya jangan kaget ketika orang sudah dikuasai ideologi atau sebut saja dikuasai oleh cinta, maka meskipun kenyataannya pasangannya itu seperti ya tidak sangat rupawan lah dan kelakuannya sangat busuk, tapi karena dia sudah terlalu cinta, maka dia tidak akan melepaskan pasangannya yang sebenarnya sangat buruk itu. Anda tahu bahwa uang tidak memberikan Anda kebahagiaan, tapi Anda masih mengejar uang. Anda tahu bahwa kebahagiaan Anda tidak terjaminkan dengan rumah besar atau mobil mewah, tapi Anda masih beli mobil mewah, beli rumah besar, bahkan dibelain sampai utang-utang. Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu keliru, tapi Anda masih melakukannya. Jadi solusinya adalah perhatikan apakah itu benar-benar nyata atau hanya ilusi. Karena sering kita terjebak dalam suatu ilusi. Kita tuh lebih sering melihat orang itu dari penampilannya daripada apa yang dipraktikkan orang itu. Hanya karena dia itu, misalnya pakaiannya compang-camping, kemudian kita menilai orang itu rendah, padahal dia memiliki hati yang sangat baik. Hanya karena orang-orang itu hafal ayat-ayat suci, kemudian kita berpikir bahwa mereka adalah orang baik, dan dari sana dimulailah penipuan-penipuan terhadap kita. Kita lebih mudah terjebak oleh simbol-simbol yang ditampilkan oleh orang. Kita lebih mudah percaya dari sesuatu yang dibalik simbol itu, yaitu ideologi-ideologi atau nilai-nilai yang sebenarnya sangat ilusif. Menilai kebaikan orang itu dari tindakan, bukan dari bagaimana dia hafal ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Alkitab atau ayat-ayat kitab suci lainnya. Melihat pemerintah yang baik itu, lihatlah seberapa sedikitnya orang-orang yang melakukan kesalahan, mengkorupsi dana negara dan lain sebagainya, bukan dari ceramah-ceramah mereka mengenai negara. Itu adalah sedikit hal tentang Zizek yang bisa kita pelajari ya, dan semoga memberikan manfaat. Mungkin lain kali akan saya jelaskan dengan lebih panjang mengenai Slavoj Zizek dan juga pemikirannya dan juga manfaatnya kita belajar tentang Zizek. Tapi yang pasti untuk saat ini saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa tindakan itu adalah hal yang paling nyata daripada bahasa. Jadi jangan pernah percaya omongan orang, tapi percayalah pada apa yang dia tampilkan ke publik. Kalau ada orang yang berpikir tentang surga, kebaikan, agama dan lain sebagainya, tapi dia ceramahnya dengan keras, berteriak-berteriak, dan seolah-olah ingin menghajar orang atau membunuh orang, percayalah, dia bukan orang yang baik atau orang yang beragama. Jika Anda berpikir atau melihat seseorang yang memamerkan ijazahnya, memamerkan seberapa tinggi intelektualitasnya, jangan pernah lihat ijazahnya, tapi lihatlah tindakannya. Jika Anda bertemu dengan orang yang mencintai Anda, jangan pernah dengarkan apa yang dia katakan tentang cintanya pada Anda, tapi lihatlah tindakannya. Karena tindakan itu tidak akan pernah bisa keluar dari realitas. Tapi kalau bahasa itu sangat bisa memanipulasi realitas.
bahkan realitas yang Anda lihat yang sebenarnya. Itu saja yang bisa saya katakan. Thanks for watching.